Suka kesel aja kalau semisal ngelihat komentar-komentar di YouTube, di TikTok. Halah, ngapain fermentasi? Capek-capek mencampur ini, mencampur itu. Mending pakai pur atau konsentrat saja. Lebih simple dan hasilnya luar biasa. Baik teman-teman, kita akan membahas hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman. Cuaca hari ini sangat cerah teman-teman, panas full. Hari ini pembahasannya terkait komentar-komentar yang bisa disebut negatif ya. Karena beberapa kali saya upload terkait fermentasi, cara fermentasi di TikTok, di Facebook maupun di YouTube. Ada beberapa orang oknum ya yang berkomentar, halah ngapain harus difermentasi, harus fermentasi, mending pakai konsentrat atau pur aja, lebih simple, nggak ribet harus mencampur ini itu. Teman-teman, dari awal saya ngonten, saya nggak pernah menjelekkan namanya konsentrat. Namanya konsentrat itu sudah terukur, proteinnya sudah terukur, nutrisi ayam sudah terukur, dan itu intinya sudah terukur semua, dan itu sangat bagus untuk ayam. Hanya saja di sini karena saya mengusahakan ternak skala rumahan, makanya pembahasannya yaitu pakan fermentasi teman-teman. Pakan fermentasi ini kita usahakan agar proteinnya bisa menyamai konsentrat kayak gitu. Sekalipun tidak, paling tidak menambah dari bahan mentah ke bahan yang sudah difermentasi kayak gitu. Paling tidak menambah protein dari awal dedak itu belum difermentasi hingga menjadi fermentasi kayak gitu teman-teman. Oh ya, ini fermentasi yang saya yang awal minggu-minggu awal kemarin, dan ini yang baru teman-teman. Ini belum dibuka sama sekali karena ini tinggal dikit. Kalau ini sudah habis, mungkin besok pagi sudah habis, kita langsung bikin lagi teman-teman. Ini baru tadi pagi dibawakan teman-teman, dan tadi sudah kita iris-iris seperti ini. Ini proses yang belum diiris teman-teman. Saya perlihatkan, jadi kebetulan roti ini bukan roti BS teman-teman, tapi roti tawar, kulit roti tawar teman-teman. Jadi roti tawar yang teman-teman ketahui biasanya di Indomaret yang mereknya Sari Roti atau apa itu. Nah, itu melalui proses ini juga. Jadi kulit-kulitnya ini, kulit luarnya yang kuning, ini pasti di ini teman-teman, di apa, dipotong. Nah, ini tidak kepake kayak gitu. Ini dibagikan ke karyawan biasanya, entah itu untuk pakan ternak atau dibagikan ke orang lain yang membutuhkan tentunya. Tapi kebetulan karena adik ipar itu tahu kalau saya ternak ayam, makanya dibawakan. Dan alhamdulillah ini gratis teman-teman, sekalipun ini juga gratis kayak gitu. Jadi nanti kita proses fermentasi insya Allah besok siang kayak gitu, setelah yang ini habis, seperti itu teman-teman. Oh iya, kalau kita ngomongin masalah ini teman-teman, masalah gizi yang ada di roti, kandungan yang ada di roti ini teman-teman, tentunya kita sudah tahu bersama bahwa pembuatan roti itu tidak lepas yang namanya telur teman-teman. Terus habis itu susu. Nah, setelah itu baru kayak tepung dan bahan-bahan lainnya. Kita tarik kesimpulan dua bahan aja, yaitu telur dan susu teman-teman. Itu pasti tinggi proteinnya untuk ayam kayak gitu, apalagi kita masih memproses di fermentasi kayak gitu, pasti jauh lebih tinggi teman-teman, seperti itu. Karena melihat dari bahan dasar pembuatan roti yaitu susu dan juga telur.
Terus kalau semisal tidak difermentasi Mas, apa bisa langsung dikasihkan langsung? Bisa teman-teman, tapi hanya saja kita harus merebus pakai air panas, bukan direbus kayak mie itu teman-teman, tapi ini dicampurkan dengan dedak, dicampurkan dengan jagung. Setelah itu pakai air hangat dituang kayak gitu dan dibiarin sampai ini agak lembek teman-teman, karena ini agak cukup keras ya, karena ini kulitnya ya cukup keras. Jadi biarin sekitar 2 menitan sampai lembek. Setelah itu baru kalau digini-gini kan itu dikucek ya sampai itu merata. Habis itu baru boleh dikasihkan ke ayam. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua yaitu difermentasi. Tentunya saya sudah bikin tutorialnya cara fermentasi kayak gitu. Kalau teman-teman masih kurang paham, nanti saya bikinkan yang lebih detail setelah pakan fermentasi yang ini habis. Saya langsung proses pembuatan yang ini teman-teman, seperti itu kan. Tapi dalam tanda kutip, poin yang pertama tadi cara penyajiannya yaitu langsung. Kalau misal secara langsung dan pakai air hangat teman-teman, ini ada kekurangannya juga. Kalau rotinya ini banyak, kecuali hanya segini teman-teman, atau 5 iris kayak gini, masih aman lah untuk digunakan. Tapi kalau semisal sebanyak ini, maka yang harus kita lakukan yaitu fermentasi. Kenapa? Karena ini tidak bisa bertahan sampai 3 hari ke depan teman-teman. Kalau difermentasi ini bahkan bukan hanya 3 hari, tapi juga 1 minggu. Contohnya ini teman-teman, ini sudah bertahan sekitar 1 minggu. Yang bawah ini difermentasi sekitar 4 harian dari sekarang per detik ini, itu 4 harian sudah. Nah kayak gitu. Kalau dihitung sama proses fermentasinya, maka ini sekitar 1,5 minggu sudah kayak gitu teman-teman. Terus kalau semisal di wilayah kita nggak ada roti atau pabrik roti, itu gimana Mas? Bisa pakai namanya ampas tahu teman-teman. Silahkan kalian cari yang namanya ampas tahu. Kalau ada itu bisa difermentasi, hanya saja agak rumit ya. Hanya saja prosesnya agak rumit dibandingkan fermentasi roti teman-teman. Kenapa saya bilang agak rumit? Karena ketika ampas tahu kita harus mengurangi kadar air dengan cara diaduk dengan air dulu, habis itu diberas, setelah itu kita jemur. Bahkan ada yang bilang bahwa proses kalau semisal fermentasi dari ampas tahu kita harus melakukan itu 2 kali teman-teman. Proses pemerasan, proses penjemuran itu harus dilakukan 2 kali. Tapi kalau roti ini hanya sekali, dan itu pun 5 menit saja teman-teman, cukup dihangatkan saja. Ini kan besok mau diproses. Nah hari ini karena cuaca cukup cerah, maka entar lagi ini cukup dipanasin sekitar 5 menit, terus dibolak-balik. Setelah itu besok bisa langsung dilakukan kayak gitu teman-teman. Itu untuk ampas tahu. Terus kalau semisal nggak ada pabrik tahu atau nggak ada pengusaha tahu, bisa teman-teman cari yang namanya onggo singkong teman-teman. Bisa kalian cari singkong, dan pastinya beli ya kalau singkong ya, kecuali kalian tanam sendiri. Nah itu juga banyak prosesnya, harus dicacah dulu karena menghilangkan getah, terus harus dijadikan onggo. Setelah itu baru difermentasi. Cukup besar juga, cukup banyak juga prosesnya kayak gitu. Terus untuk yang terakhir, kalau kalian juga tidak ada singkong, ibaratnya kalau di rumah kalian tidak ada singkong di sekitar rumah, taruhlah rumah kalian di perkotaan ya, perumahan perkotaan, kalian bisa cari ini tetangga yang punya hajatan. Biasanya di situ ada yang namanya ini teman-teman, ampas kelapa hasil parutan itu yang sudah diambil santannya. Nah itu biasanya dibuang sama orang-orang hajatan, dan itu banyak banget. Nah itu bisa kalian fermentasi juga kayak gitu teman-teman. Jadi tujuan fermentasi ini adalah melembutkan bahan yang kaku menjadi lebih lembut seperti itu.
Nah, itu adalah bahan-bahan dasar yang bisa kalian proses fermentasi. Dan teman-teman, sesuai pembahasan di awal tadi, saya belum pernah mengatakan bahwa pakan pabrikan itu tidak baik. Pakan pabrikan itu sangat baik, teman-teman, karena pakan pabrikan itu sudah terukur proteinnya, sudah terukur nutrisinya. Hanya saja kalau melihat dari kuantitas ayam yang punya saya tidak nyampe 100, ya lebih baik pakai pakan fermentasi saja. Kenapa? Karena jauh lebih irit, teman-teman. Seperti itu. Kalau kalian mau milih pakai pakan konsentrat, ya silahkan. Tidak ada yang menyalahkan kayak gitu. Sekalipun pakan fermentasi ini tidak bisa menyamai nutrisinya, proteinnya, tapi paling tidak kita berusaha untuk menyeimbangkan kayak gitu, teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Contohnya ayam KUB saya kayak gitu, dari 13 ekor awal dulu, alhamdulillah sekarang cuma tinggal 10. Angka kematian dari 7 bulan yang lalu itu cuma 3. Itu awal saya berternak, teman-teman. Saya masih belum paham cara fermentasi, saya belum paham cara perawatan, saya belum paham jamu-jamuan kayak gitu. Dan alhamdulillah diberikan kelancaran ini, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya pembahasan kali ini. Jadi jangan sampai dari kita itu saling merendahkan ya, saling merendahkan. Oh, ada juga teman-teman sebetulnya bahan, saya lupa ini, baru ingat, yaitu hijau-hijauan. Bisa kangkung, bisa daun singkong, bisa daun pepaya kayak gitu. Itu bisa kita fermentasi. Dan juga pepayanya sendiri itu bisa dicacah, terus bisa difermentasi juga kayak gitu, dicampur dedak. Besok ini langsung fermentasi ini, teman-teman. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel kami, channel Ayo Ternak, dengan cara subscribe, share, dan like. Kalau ada pertanyaan seputar pakan ternak, kami persilakan tulis di kolom komentar. Kalau ada masukan kritikan, silahkan juga tulis di kolom komentar. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.